sebuah negara yang hebat itu selalu menempatkan SDM menjadi bagian yang terpenting. Cina itu sekitar 20% dan menggunakan dana riset SDM, kemudian Jerman itu 28%. Saya nggak tahu Indonesia berapa dana yang dipakai untuk riset dan pengembangan seperti yang dirintis oleh sekolah pascarsarjana ini. Ini saya kira bagus ya. Mas Parto, Mas Rudi dan Bu Panca mengajak belajar, mengajak sekolah semua. Bahkan saya ini kalau jadi rektor UNER Mas Parto, tapi jangan bilang siapa-siapa Mas Parto ya. Kalau jadi ya. Para pengelola radio ini, pengelola radio yang membantu kita, itu harus mendapat beasiswa sekolah di tempat kita. Karena mereka adalah orang yang mendorong dari perubahan. Kita sedang butuh perubahan. Berhari-hari saya agak marah ya dengan peristiwa Jakarta. Saya mengikuti bagaimana demonstran terhadap 3 periode, macam-macam rekayasa dan sebagainya. Oke, kita pada titik tentu seorang terpelajar itu kan harus punya nurani untuk bersikap. Nah dalam konteks itulah kenapa kita butuh orang-orang cerdas untuk mengelola negara ini tidak asal menerima keputusan-keputusan tanpa kecerdasan. Nah, kemitraan yang dikembangkan Mas Parto, kita ini kan tidak sedang menghasut Mas Parto ya, kita ini sedang mengajak kepada Kompo, kepada lembaga, karena basic utama sekarang itu di Kominfo. Jadi ini abad komunikasi era 4.0. Hampir semua orang Indonesia ini jumlahnya menurut APJ itu 120%, sehingga rata-rata dosen itu 2, tapi kalau penyiar itu 3. Oh gitu ya. Saya 7 setelah saya cek ternyata dia nyambi ponsel juga. Tapi maksud saya bahwa kita hibridnya luar biasa, maka kududan karena celakanya kita ini menjadi negeri yang walaupun netisnya banyak tapi masih nomor 2 tidak sopannya di dunia. 1. Yang kedua, negara penghasil sampah nomor 2 juga. Jadi hal yang buruk ada pada kita. Apa yang menyebabkan? Nah, perkaranya adalah soal edukasi dan etika. Karena itu menurut saya yang langkah yang dilakukan Mas Parto ini sudah siratal mustaqim, sudah benar untuk membuat negeri ini lebih baik. Maka tidak akan terjadi keserakan berlebih kalau setiap insan birokrasi dan siapapun mendapat pendidikan, bukan pengajaran ya, pendidikan memadai. Nah saya kira memang Mas Parto sudah dan sekolah pasca ini sudah jejak ya langkahnya, dan semoga ini terus mendapat dukungan. Kita terima kasih lah kepada Provinsi Jawa Timur yang kemudian lewat acara semacam ini. Sebenarnya kalau merujuk Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Kominfo itu sebagai penguasa otoritas informasi publik data badan publik. Di dalam Undang-Undang 14 2008, Rada hafal Mas Parto soalnya melok gawe ya. Jelas disuratkan bahwa setiap badan publik itu harus menyediakan informasi publik dalam setahun 2 kali, diminta atau tidak diminta. Nah, saya kira jalan keluarnya setelah sekian satuan itu, saya kan ngikuti bagaimana matinya newspaper, website, radio turun iklannya, televisi hancur, muncul medsos. Ini peristiwa yang luar biasa. Karena itu Mas Parto, salah satu rekomendasi saya, radio-radio publik yang terlibat di dalam acara ini seharusnya jangan dibiarkan hidup sendiri. Selama ini mati nggak dijejeki ya, repot kan. Maka mestinya Kominfo menginisiasi lembaga ini harus dihadirkan, dan ini sebagai solidaritas untuk melawan hoax ya. Nah kita nggak ada standar. Belum lagi nanti kalau udah pilkada itu ya, informasi berseliweran, data, dan itu potensi konfliknya tinggi. Jadi kehadiran Mas Parto dan teman-teman saya kira menjadi penting. 1. Yang kedua, penggunaan data tadi ya, data analitik. Kalau dulu kan kita namanya konten media konten analisis, kita hitung koran berapa senti, radio, suara. Nah sekarang enggak. Google Metric
kami pernah belajar di sama-sama di Singapura di namanya Meltwater ya. Kita belajar Google Analytics. Hari ini pun, jam ini pun bisa kita cek informasi yang beredar baik di media massa, medsos dan manapun sumber-sumber lainnya. Nah ini yang saya kira Kominfo harus hijrah. Nah kalau hijrah nggak bisa sendirian, harus ngajak sekolah pasca sarjana UNER. Makasih, ini jelas promosi nih dosennya soalnya ya. Ya kebetulan Pak Udiono itu orang yang sangat respect dan kami pernah diskusi harus ada diskresi. Ini situasi di mana kalau tidak kita akan diisi oleh informasi asing dan sebagainya. Tadi misalnya siang kita rapat dengan kedutaan Amerika, bagaimana mereka mencari peluang untuk mengirim Voice of America dan sebagainya. Nah, terus kalau kita diisi Korea, misalnya kita diisi data Jepang, Cina, lungsi kok dawar Blandong, kok Lamongan, terus jadi hilang gitu. Kita tidak punya tadi yang Mas Fato dokumen-dokumen Sunan Lamong, Kali Lamong menjadi hilang. Ya, maka pikirannya cuma ke Singapura, ASEAN, misalnya Korea misalnya. Kita menjadi berarti di antara tetangga kita. Itu dalam konteks kultural. Belum nanti soal data-data terhadap sumber alam lingkungan yang kita malah tidak punya. Nah mestinya ISDM itu sebelum dikirim ke pihak swasta harusnya Kominfo itu menjadi pusat data. Kominfo sudah merintis sebagai gatekeeper dengan melibatkan para ahli. Namanya Komite Digital, Komite Komunikasi Digital. Dan salah satunya pasti minta Prof. Jojo, Mas Rudi untuk di bidang ekonomi hukum. Jadi sebelum informasi diterbitkan ada ya badan musyawarahnya lah. Jadi redakturnya. Nah sekarang kan enggak, mohon maaf ini ya, kebanyakan Kominfo tapi bukan Jawa Timur ya. Lain itu sing penting posting, bukan posting sing penting gitu. Jangan asal posting, yang penting posting, enggak, data itu harus diukur. Tadi kan Mbak Ari misalnya opo, kosok setiap misalnya mohon maaf dengan sekali ini kritik ya, tidak semua kegiatan itu sehingga ada hubungannya dengan tupoksinya, nggak perlu misalnya itu loh. Misalnya mohon maaf ya, ini ya misalnya buka puasa bersama di kantor X. Nah, kantor itu tidak ada hubungannya dengan buka puasa. Itu kegiatan informal, saya itu tidak perlu diekspos. Tetapi apa yang ia lakukan, saya dinas pertanian, berapa padi yang sudah berkembang, yang mati berapa, pupuknya kurang berapa, data itu yang saya kira wajib untuk dilakukan, diverifikasi dan dipublikasikan. Kalau menurut undang-undangnya memang harus, tapi kok informasi publik itu bukan promosi publik, sesuatu yang beda. Nah itu tahunya dari mana? Tahunya kalau Kominfo nanti se-Jawa Timur melakukan diklat dan sekolah di sekolah pasca sarjana UNER. Saya sampaikan kita ini paling tidak sopan di Asia, paling tidak sopan. Benar. Sopan di dalam medsos. Yang kedua juga paling tidak paling kotor ya, membuang sampah sembarangan. Satu juga. Jadi kita punya problem. Maka sebetulnya di dalam kami sering kok diskusi soal disrupsi digital, kita sering secara internasional ketemu. Tetapi memang problem besar itu soal etik. Soal etika Mas, soal etika. Jadi jangan kita yang kita ini kelihatannya smooth, negara gemah ripah loh jinawe berbudi luhur, tetapi menyimpan dendamnya luar biasa itu. Nah apa yang menyebabkan itu? Tradisi tradisi ngelimpe, mohon maaf ya, di internasional nggak ada, kita punya kelemahan. Sehingga tadi yang disebut dengan era second account itu seringkali digunakan sebagai bentuk self disclosure. Jadi mengungkapkan mengapa itu terjadi, karena di masyarakat kita tidak ada tradisi keterbukaan. Misalnya Nyun Sewu, kalau ada orang salah itu takut mengingatkan, khawatir marah, saking baiknya orang itu.
takut untuk mengingatkan orang. Sehingga sebetulnya pendidikan teknologi ini nanti kalau kita kerjakan bukan sekedar pendidikan teknis, tetapi juga substansi lain. Kalau jagonya Mas Parto leres, iya. Gitu ya, orang pucuk gunung di mana-mana tuh canggihnya luar biasa itu. Tapi ya itu, coba lihat misalnya kasus sepak bola misalnya. Upin Ipin yang dihajar sama ketika bola kita. Nanti, waduh, makanya itu agak berisiko. Ini problem yang saya kira menjadi penting untuk kita rumuskan. Jadi belajar, makanya pendidikan itu bukan pengetahuannya, tetapi ngilmunya kan. Ya, sebenarnya distorsi informasi itu hal yang lumrah. Kalau di Jawa itu ada istilah tambahin suara sudoing pamireng. Jadi kabar itu semakin panjang semakin berkurang. Nah perkaranya kemudian bagaimana menyikapi informasi dengan arif. Ini itu lahir secara teoretik karena sistem kita yang tertutup ya, informasi yang tertutup. Misalnya Mas Parto ya, ketika kita bicara soal mengapa keluarga berencana dulu program KB gagal di Indonesia. Karena kita tidak bisa mengatakan dengan cepat, ini loh, mohon maaf, ini loh kondom bisa. Sekarang kan enak kita katakan kondom, tapi ketika kita masih muda, untuk mengatakan itu kan dianggap sarung, tidak sopan. Maka mereka menggunakan analogi ya sarung itu, dan kemudian gagal ya kalau kisahnya. Nah artinya sekarang informasi begitu. Nah ada lag ya, pertandingan antara orang tua dan dewasa yang belum bertemu. Di mana orang tua menganggap anak muda tidak sopan, sementara yang muda menganggap yang tua terlalu kolot. Nah, ini problem generasi. Menurut saya, Mas Parto, yang kita untuk mendidik generasi itu bukannya Kominfo. Berkali-kali saya bilang BKKBN itu jangan hanya mencatati IUD macam-macam. Harus kita rangkul, kemudian kita ajak. Jadi problem kita adalah problem population ya. Tentang bagaimana produk menyikapi informasi-informasi yang tadi yang Mas Parto semacam itu. Jadi istilahnya kan misalnya gini, single bacok, guyonan bahaya ya. Ngebut benjut. Nah ini kan tidak makanya saya bilang pemerintah mungkin waktu hari kan mengadakan dai sertifikat, penyuluh macam-macam. Sebetulnya itu tidak perlu jika kalau kita kemudian ya Kominfo terutama itu sebagai penganjur kebangsaan. Penganjur kehidupan berkawan sosial. Ya kalau dulu P4 lah, tapi sekarang mungkin beda ya. Itu bisa sebetulnya nilai-nilai itu. Asas kepantasan, kepatutan. Saya kira yang punya kepentingan besar orang seperti Mas Parto sebagai orang ahli hukum itu yang kemudian harus ditetapkan bahwa hukum ini nomor 10, yang penting etika. Jadi terkait dengan diskusi bagaimana membangun kemitraan ya, antara dunia pendidikan tinggi, universitas dengan apapun bentuknya organisasi yang ada, yaitu baik itu organisasi birokrasi pemerintah, ya, organisasi yang berbasis korporasi dan organisasi yang lainnya. Intinya adalah bahwa kita mempunyai tanggung jawab bersama, ya, membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Ya. Mengapa menjadi sesuatu yang penting dan harus bekerja sama? Karena memang tantangan ke depan yang harus dihadapi ya, itu tidak hanya kita berbicara dalam aspek lokal. Kita harus juga berbicara bagaimana persoalan-persoalan yang muncul yang saat ini tingkat nasional dan global yang sangat kuat. Sehingga dipersiapkanlah sumber daya manusia itu untuk bisa mencari solusi yang terbaik. Nah, pada saat ini di Universitas Erlangga, khususnya di Sekolah Parsarjana, diberikan amanah bagaimana mengembangkan kualitas sumber daya manusia Indonesia menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh organisasi tadi untuk permasalahan yang baik itu bisa bersifat lokal, nasional, dan global. Sekarang ini Sekolah Parsarjana memiliki 8 program studi
Intinya bahwa di situ kita mengharapkan dengan menetapkan visi Sekolah Sarjana sebagai institusi yang berkelas dunia. Jadi kita sepakat bahwa kita tidak menempatkan isu kita di tingkat nasional saja, tapi sudah ke tingkat global. Sehingga kemampuan kita juga harus ke arah sana. Apa yang harus menjadi concern kita, yaitu menjadikan atau mengembangkan pemimpin transformatif, ya, yang mampu untuk merubah dunia menjadi lebih baik. Jadi konteks menjadikan dunia lebih baik ini adalah sesuatu kewajiban, ya, tidak hanya moral, tapi disusun dalam suatu kerangka kerja, termasuk juga bagaimana pengembangan program studi dan kurikulum yang ada di Sekolah Sarjana. Alhamdulillah dalam kepemimpinan saat ini dengan 8 program studi, yaitu 7 program studi untuk magister dan 1 program studi untuk doktor, semuanya sudah mengarah kepada membentuk pemimpin transformatif. Sebelum menjawab keinginan tawan tadi itu, memang kita berbicara dulu tentang informasi, ya. Informasi sangat luar biasa pentingnya, ya, baik itu untuk kepentingan individu maupun siapapun, ya, organisasi, kemudian kemasyarakatan dan juga pencapaian dalam target pembangunan, ya. Karena dari informasi itu, ya, semua kita bisa mendapatkan, ya, apakah kondisi saat ini dan apa yang kita harapkan ke depannya, dengan cara bahwa informasi itu didapatkan dari data, ya, dari data yang tepat dan valid, ya. Kalau bicara data, memang sebenarnya sudah ada lembaga-lembaga lah yang sudah ditunjuk oleh pemerintah untuk berkaitan dengan itu, ya. Kalau di Indonesia namanya Badan Pusat Statistik, ya, kemudian Bank Indonesia dan lembaga-lembaga yang lainnya. Namun yang berkaitan dengan aspek-aspek itu, ternyata memang penyampaian informasinya yang ada di masyarakat itu bervariasi, ya. Siapapun bisa menyampaikan berdasarkan analisis yang ada disampaikan di masyarakat, sehingga bisa menimbulkan nanti apakah masyarakat akan terpengaruh dengan informasi tadi yang benar apa terbawa dengan informasi yang tidak tepat. Nah, terkait dengan itulah maka di Sekolah Sarjana Universitas Erlangga itu yang dibawa koordinasi Bu Ira berkaitan dengan data analitik, ya. Memang data itu tersebar di mana-mana, ya. Tidak hanya dari lembaga riset tadi, ya, tapi juga tersebar di mana-mana. Yang tadi Bu Ira berkaitan dengan masalah big data dan sebagainya. Nah, inilah yang akan diajarkan di sana. Bagaimana menarik data-data yang ada di masyarakat, kemudian tanda petik kelola, ya, kemudian untuk dijadikan suatu analisis dan dijadikan suatu informasi yang penting bagi siapapun, ya, baik untuk kepentingan pemerintahan, kemudian korporasi dan organisasi manapun, yang tujuannya adalah untuk kebaikan bersama. Makanya komitmen kita di Sekolah Sarjana adalah menjadikan dunia lebih baik, ya. Dan lebih baik itu dengan apa? Dengan mengolah data dengan cara yang nanti diajarkan oleh tim dosen kita di bawah koordinasinya Bu Ira, kemudian dijadikan suatu bentuk ilustrasi, dan itulah yang akan disampaikan pada masyarakat. Nah, termasuk dalam konteks ini, Prof jujur bahwa keberadaan Dinas Kominfo ini sangat penting, ya. Dengan nanti teman-teman Kominfo yang akan melanjutkan studi di Sekolah Sarjana, khususnya di program Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan peminatan analitika data, mereka mampu mengelola data yang luar biasa sekarang ini saja ada di masyarakat, yang ada di dunia, untuk disampaikan kepada publik. Ini loh sebenarnya bahwa data yang benar dan analisis yang benar, sehingga masyarakat ini benar-benar akan ada suatu perubahan. Perubahan apa? Perubahan yang positif untuk menjadikan baik secara individu, kelompok, dan masyarakat akan lebih baik. Peran data saat ini sekarang sangat penting. Bahkan kita mulai dari bangun tidur sampai kembali istirahat, kita selalu dikelilingi data. Dan saat ini setiap individu, tidak hanya korporasi, industri atau institusi pendidikan, semuanya berpartisipasi untuk menghasilkan data. Sehingga jadilah big data. Selanjutnya dalam pengembangan pengetahuan ini tentu mutlak dibutuhkan pengolahan data yang smart, ya, di sini. Terkait dengan analitika data, jadi ada eksplorasi data di sekitar kita, data bisnis secara mendalam untuk mendapatkan insight, mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru
yang nantinya akan digunakan untuk membuat solusi dari berbagai permasalahan. Dan kemampuan untuk bisa menganalisis data secara mendalam inilah yang membedakan satu institusi dengan institusi lainnya, membedakan juga keunggulan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Itu tentang big data. Ini terkait yang sebelumnya saya sampaikan tentang kita hidup sekarang dikelilingi data. Kemudian penghasil data itu tidak lagi di bisnis, institusi, tapi juga pada individu. Contoh sederhananya, kita menggunakan media sosial. Satu orang mungkin bisa punya banyak account media sosial dan itu semuanya juga bisa berperan sebagai konten kreator. Belum lagi data dari misalnya data cuaca, data pendidikan, data dari dinas seperti Kominfo, ini banyak sekali. Kemudian kumpulan data tersebut, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, ini sebenarnya adalah potensi yang sangat bagus untuk membentuk berbagai macam pengetahuan tadi yang nantinya bisa diolah dalam berbagai macam keputusan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ya, dari artikel yang pernah saya baca dan juga survei, memang penduduk netizen Indonesia itu salah satu yang paling tidak sopan. Oh, komunikasinya ya? Komunikasinya, terutama di media sosial. Salah satu penyebabnya ini mungkin berlindung di balik anonimitas, kemudian yang harusnya diajarkan sejak pendidikan dasar itu adalah literasi digital dan etika dalam menggunakan teknologi informasi, salah satunya di media sosial. Itu yang perlu ditanamkan sebenarnya sejak di pendidikan dasar tentang etika tersebut. Kenapa kita perlu menguasai big data? Mungkin saya tambahkan di sini ya, big data analytics, jadi pengolahan big data, baik data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Karena kita lihat kenyataannya sekarang kita dikelilingi data. Data itu sudah ada tapi belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, kedepannya pengolahan data yang optimal ini menjadi kunci keunggulan bagi industri, kemudian juga bagi pengembangan SDM yang berkualitas, termasuk juga di birokrasi, di pendidikan, dan di kesehatan. Jadi di sini nanti pengolahan data, big data analytics khususnya, ini menjadi input untuk pembuatan keputusan-keputusan strategis. Termasuk di dalamnya ini nanti ada pengolahan pengetahuan organisasi, pengetahuan bisnis. Nah, ini kan termasuk bagian dari yang data tidak terstruktur, seperti tadi yang disampaikan Pak Kepala Dinas, berkaitan dengan data penelitian, itu adalah input yang sangat berharga untuk kemajuan ke depannya. Jadi saya melihat ada 4 program yang terpenting yang dimana itu adalah nanti bisa kita kolaborasikan dengan sekolah pasca sarjana. Yang pertama tadi adalah e-government, kemudian migrasi TV digital, kemudian big data atau dari analitika data, kemudian untuk membuat desa digital. Gitu ya. Nah, ini program yang sangat menarik gitu ya, di mana nanti para SDM yang ada di Dinas Kominfo ini tentunya prioritasnya adalah untuk bisa ditingkatkan sumber dayanya dengan pengetahuan tentang analitika data. Nah, untuk itu kami dari Sekolah Pasca Sarjana sudah menyediakan program studi dengan minat studi analitika data. Ini masuk di dalam program studi Magister Pengembangan Sumber Daya Manusia. Tentunya sangat berterima kasih apabila kita bisa bekerja sama dan menerima calon-calon mahasiswa yang berasal dari Dinas Kominfo. Gitu. Dan nantinya kan ada kerjasama ya Bapak antara dinas dan tidak hanya dari kita menerima dengan proses pendidikan saja secara formal, tetapi kita juga pasca juga mempunyai program yang non akademik. Jadi ELH itu Executive Learning Hub. Ya. Nah, ini bisa diberdayakan untuk meningkatkan
sumber daya manusia yang ada di Dinas Kominfo ini melalui kursus-kursus gitu ya. Jadi dalam waktu yang mungkin 1 minggu atau 1 bulan, nah ini tidak secara degree tetapi non degree gitu. Nah ini bisa dijalankan di Sekolah Pasar Sarjana. Kami sangat berterima kasih dapat diterima dengan baik Sekolah Pasar Sarjana di sini, sehingga ke depan semoga mahasiswa-mahasiswa kami bisa membantu program-program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Kadis.